Mungkin filmnya ini adalah lanjutan dari Dua Garis Biru, yaitu Dua Hati Biru. Oh, itu kan film yang box office tuh. Iya, Ya, jelas. yang meleduk ya, nggak hanya meledak tapi meleduk. Bisa dibilang ya pacaran yang offside itu. Kalau offside bola kali iya ya. dong. Pacaran yang offside itu kayak mungkin sekarang udah mulai menjadi hal yang lumrah gitu loh. Eranya ya, bukan karena mereka kecelakaan ya. NBA itu bukan. Ini sekali lagi diluruskan bahwa untuk orang-orang jadul itu ibu-ibu kita di atas saya itu ya, terutama baby boomers. Baby boomers mungkin generasi X itu misalnya menikah cepat bukan karena ada itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi kita ya di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan narasumber saya satu ini. Ayo perkenalkan dirimu. Perkenalan dulu ya guys ya. Namaku Rafael Abimanyu Dewantara, bisa dipanggil Abi. Iya, Abi. Iya. Ini Abi ini sama dengan tamu-tamu saya yang kemarin-kemarin. Iya, masih generasi Z nih. Yes, Gen Z. Generasi yang masih mencari jati diri guys. Oke, kenapa saya memakai pink hari ini? Oh, nggak nyambung ya? Nggak sih. Kali ini kita mau ngebahas hal-hal masalah percintaan ini guys. Gitu loh. Iya. Kayaknya seru ya. Pengen tahu sih percintaannya Gen Z, anak-anak sekarang nih gimana gini. Dan ini si Abi tadi kemarin tuh sempet ngomong sama saya, nyepil, Bu, saya mau ngebahas tentang Gen Z yang kebelet kawin gitu. Kayaknya tanda-tanda kamu kebelet kawin kah, Abi? Enggak dulu sih kalau itu. Oh, kita mau ini ya, mau Cerita-cerita ngobrolin aja. tentang satu film ya. Apa coba disebutin filmnya, Abi? Silakan. Mungkin filmnya ini adalah lanjutan dari Dua Garis Biru, yaitu Dua Hati Biru. Oh, itu kan film yang box office tuh. Iya, jelas. Yang meleduk ya, nggak hanya meledak tapi meleduk gitu ya. Banyak banget tuh orang nontonnya, nggak hanya sekali. Iya, berkali-kali. Ya, ada yang satu orang tuh nonton sampai 5 kali gitu ya, karena bintangnya cukup keren terkenal. ya. Angga Yunanda guys. Angga Yunanda, si ganteng ya, salah satu aktor muda Indonesia yang ganteng. Terus sama lawannya dulu lawannya dulu Zara Adisti, sekarang Zara ganti ya. Sekarang Ya. siapa namanya? Datau ya, itu yang Datau itu. Nah, itu katanya gimana nih? Cerita kita mulai mungkin spill dulu dikit-dikit tentang yang Dua Garis Biru ya. Siapa tahu ada teman-teman Rumpi Asik ini ada yang belum nonton, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Pas semuanya udah pada nonton gitu ya. Dua Garis Biru ini bercerita tentang dua remaja SMA yang kebablasan. Benar. Ya, ceritanya jadi cintrong-cintrongan tapi sampai ke tempat tidur. Ya. Dan berefek domino ya. Berefek domino sampai sekarang gitu. film yang ini. Gitu. Efeknya di film yang lanjutannya ini ya. Kayak gitu. Ya itu akhirnya pernikahan dini ini diakibatkan karena hamil duluan ya di film Dua Garis Biru itu ya. Nah, MBA. Zaman sekarang ada ya. Sekarang harus ada sebutannya. Kalau cuma sebutannya hamil di luar nikah nggak asik. Ya, saya dulu era 80 90 juga MBA. Oh iya udah ada. Iya, makanya saya bilang, sampai sekarang makanya saya gitu. Oh gitu, kirain zaman sekarang ada. Kirain yang tahun 2000-an sudah ada istilah lain, ternyata sama. Ternyata rupanya. Sama ya guys ya. Kirain udah berubah. Kalau dulu MBA ya memang itu gitu loh. Kecelakaan begitulah pokoknya kan. Oke, nih sekarang sebelum ke yang Dua hati biru, dua cinta biru. Dua hati biru ngebahas dulu yang Dua Garis Biru dulu deh gitu. Ini pengen tahu dari pandangan Mas Abi yang Gen Z ini gimana sih yang cinta yang pacaran, nggak cinta ya kalau itu ya. Pacaran ya ada nafsu-nafsunya gitu. Menurut dirimu gimana tuh? Aku sendiri ya. Oke, ya ini disclaimer ya, ini pendapat pribadi loh guys. Pendapat pribadi guys ya. Jadi jangan serang aku kalau aku salah. Serang aja. Oke, gimana jadi tuh kalau menurut pandangan dirimu? aku mungkin
bisa dibilang ya pacaran yang offside itu. Kalau offside bola Offside, kali iya ya. dong. Pacaran yang offside itu kayak mungkin sekarang udah mulai menjadi hal yang lumrah gitu loh. Makanya mungkin penciptaan film Dua Garis Biru kemarin itu adalah sebenarnya salah satunya adalah saran untuk sex education ya, biar kayak masyarakat atau terutama anak-anak muda tuh tahu gitu loh. Efeknya kalau pacaran kelebihan tuh gimana sih? Gitu. Kan ternyata efeknya juga mumet tuh. Bukan cuman mereka berdua aja, tapi juga orang tuanya kan juga pusing tuh gimana Tuh, ikut caranya. ngurusin ya. Iya, Jangan repot. bilang loh, nggak perlu orang tua Iya, anak-anak ini. Ternyata salah offset tadi. karena offset ya, semua juga orang tua yang cover gitu. Kan tuh. Ya. Jadi film itu bener-bener kayaknya ini loh gitu ya. Mm-mm. Kamu melakukan hal ini, efeknya ini nih. Ya, Gitu ya. Kayaknya benar. film yang bagus sih. Dua Garis Biru itu Iya, nggak sekedar apa namanya? Oh ini ada anak SMA pacaran hamil gitu. Tapi film itu dikemas bahwa ini nih bisa jadi hal yang rumit gitu ya. menjadi ya penghambat, entah penghambat karir, entah pas itu kan masih Sekolah. SMA ya, masih ya nggak bisa kayak anak-anak pada umumnya biasanya pada makan, lari-lari segala macam, dia harus Nongkrong di kafe. ya harus nongkrong Ini sampai harus jam kerja 3 nih. gini. Iya kan? Harus siap-siap kerja, harus apa segala macam. Iya. Repot. Jadi mentalnya belum siap Belum ya, siap. karena menikah itu tidak seperti orang pacaran. Iya, bener. Begitu Mas Abi? Benar Mas Abi sekali. belum menikah tapi kayaknya dewasa sekali. Aduh, Saya sangat mencurigai Anda sebenarnya. Jangan-jangan dia di sana sudah ada istrinya aduh, gitu. oh, masih belum ya? masih kinyis-kinyis Ya, ya. masih kinyis-kinyis. Masih Ini lugu. ya. Ini hati-hatilah untuk para kaula muda ya, Iya, terutama benar. generasi Z gitu ya. Yang anak-anak lahir tahun di Dia akhir 90-an dan Gen Z 2000. 97, mulai dari 97 Gen Z. Ini hati-hati gitu kalau kalian PDKT sama perempuan gitu ya. Atau pasangan lah ya, Ya, yang benar. cewek sama cowoknya, yang cowok sama ceweknya. Jangan sampai- tersulut, pokoknya Iya, jangan tersulut. Jangan tersulut. Jangan Apa tersulut. nih tersulutnya? Nanti kalau tersulut meledak lagi. Meledak. Repot. Memang ini ya, apa Gensi sama dengan generasi saya dulu yang membara. Oh ya Berapi-api, jelas. on fire. Kita tetap harus berapi-api dalam percintaan. Oh gitu. Iya. Terus Ya kita harus menciptakan, anak muda lah. iyalah anak muda, masa gitu-gitu aja pacaran nggak asik. Oh gitu ya. Ditinggal nanti alasannya kamu terlalu baik buat aku. Kalau Iya. misalnya nggak Jangan asik, penjahat aja. kalau terlalu baik ya. Jangan terlalu baik. Iya, jangan terlalu baik tapi jangan offset juga guys, nanti Jangan terlalu repot. offset. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke, ternyata memang kejadian-kejadian seperti offside tadi itu Iya. tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Dari zaman bahla itu sebenarnya sudah ada banyak seperti itu. Makanya dulu ada film-film di era 2000 sih masih kayak Agnes Monica dengan Sahrul Gunawan itu loh. Pernikahan Dini juga judulnya. Masih TK aku. Oh, masih TK ya. Nah, itu maksudnya sebenarnya pernikahan dini Oh, sudah iya, terjadi udah. ya, sebelum generasi kalian gitu. Iya. Apalagi kalau generasi atas-atasnya lagi, generasi 70-an makin itu mungkin itu pernikahan dini banyak. Orang-orang iya, iya. menikah di usia lulus SMA banyak. Oh, zaman-zaman. Tapi memang zamannya seperti itu. Dan mereka pilihannya kuliah atau bekerja atau menikah kalau yang perempuan kayak gitu karena memang eranya seperti itu. Jadi di usia-usia 19 tahun itu 20 tahun udah menikah, udah anak satu lah. Umur 20 tahun pas itu anak satu. Karena kan kalau nggak salah dulu tuh ada ini ya, slogan banyak anak banyak rezeki. Sampai sekarang Iya kan? saya Itu juga yang begitu jadi- sebenarnya. Saya iya. banyak. Nih anak saya banyak. Kayak gitu. Ya memang slogan banyak anak banyak rezeki memang karena kalau dalam unsur agama saya ya terutama itu anak membawa rezeki masing-masing. Jadi orang yang beranak satu atau dua akan beda dengan rezekinya dengan anak yang beranak 4 atau 6. Begitu rezekinya sudah dibawa masing-masing. Kayak gitu. Kita kembali ke pernikahan dini tadi yang Ya, offset. bener. Ini pernikahan dini ini kalau orang zaman dulu memang eranya ya, bukan karena mereka kecelakaan ya, MBA itu bukan. Ini
sekali lagi diluruskan bahwa untuk orang-orang jadul itu ibu-ibu kita di atas saya itu ya, terutama baby boomers. Baby boomers mungkin generasi X, itu misalnya menikah cepat bukan karena ada itu tadi, Ada itu MBA. ada MBA-nya, hamil duluan enggak. Memang mereka eranya. Memang eranya. Eranya mereka pilihan, kamu mau nerusin sekolah, maksudnya SMA itu mau lulus SMA mau kuliah, atau kamu mau bekerja, atau kalau kamu nggak mau dua-duanya, malas kuliah, malas bekerja, nikah. langsung sama orang tuanya dicariin. Langsung. Berarti emang itu udah persetujuan ya. Persetujuan. Beda Dan kayak ini. orang jadul itu juga akan bertanya, kamu sudah ada pandangan? Kalau dia belum ada pandangan dicariin teman bapak. Maksudnya teman bapaknya punya anak misalnya kayak gitu. Ada referensinya ya, Ada tinggal referensinya. milih yang mana. Dan bibit bebet bobotnya itu dilihat. Nah, ini nanti kita berkaitan dengan Yang tadi. 2 hati biru. Iya, 2 hati biru. Iya. Dan tadi nikah harus setara. Iya, benar. Nikah Eh, itu harus setara dari semua sisi, dari semua aspek. Apa aja yang setara? Suku enggak lah, Nah, harus. jangan dong. Kalau itu kan nggak harus. Yang Harus. penting itu setara dalam sebuah mindset, guys. Yang utama oke. adalah mindset. Karena kalau misalkan setara mindset kita udah nggak setara ya, gimana pernikahan ini mau dibawa kemana gitu. Oke. Itu ternyata itu berkaitan dengan akhirnya film itu ya, dua garis biru dengan dua hati biru. Dua hati biru itu bercerita juga akhirnya bahwa dua remaja ini Iya. udah beda nih setelah menikah, after Iya. married ya. After marriage-nya jadi Sudah beda. Setelah mereka anaknya keluar satu tuh sudah beda nih. Ya. banyak gejolak-gejolak. Yang kan. satu memilih lulus SMA bekerja, Hmm. yang si Bima. Ya, yang si Bima dan Terus si Dara lanjut lanjut kuliah ke luar Korea. negeri, ke Korea, dan meninggalkan anaknya, Anaknya keluarganya. 4 tahun, guys. 4 tahun. 4 tahun Dan dia nggak pulang nih. ya ceritanya di Iya. situ ya. Ini peringatan dulu, ini ada unsur spoiler. Jadi kalau yang belum nonton dulu ya. Ini karena baru tayang 17 April. Iya, baru-baru banget nih juga. Nonton dulu terus balik lagi ke kita. 17 April 2024 gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mau komen-komen tuh ya di bawahnya gitu, mau war gitu ya, mau komen gitu, boleh. Ayo gue udah nonton nih, Ya, gitu nih. gitu. Atau ini gue banget nih, boleh gitu. Nanti dikomentarin ya kita ya. Ya, jelas. Harus dikomentarin. Nah itu tadi lanjut yang tadi pernikahan harus setara secara mindset. Dari film itu kita bisa ambil ya, Iya. ambil terus hikmah ambil lah, nilainya dari ambil situ. nilai kayak gitu, bahwa memang kita ya bukan berarti yang cowok SMA terus nggak bisa dapat jodoh cewek kuliahan, bukan Iya, itu juga, jelas, tapi bukan itu. karena bedanya pendidikan, bedanya keluarga, lingkungan, Iya. itu membentuk parenting tadi ya dirimu. Bener. Parentingnya beda dari kecil. Sehingga saat mereka ke jenjang pernikahan, di dalam pernikahan itu akan terjadi kesenjangan yang sangat tinggi. Kesenjangan bukan kesenjangan uang ya, guys ya. Kesenjangan Tidak selalu kesenjangan itu uang. finansial, tapi itu akan menyenggol. Karena si Bima akan, karena aku miskin. Nah, gitu ya. Ada kata-kata Gitu. begitu kan. Karena aku tidak kuliahan. Jadi takut si Adam itu nanti seperti aku. Nah, itu tapi itu sebenarnya menyenggol doang, tapi poin intinya Iya. bukan itu. Itu nyenggol ya, tapi gak gebuk loh. Nyenggol, hanya nyerempet. Itu cuma nyerempet. Tidak nabrak sama sekali, tapi itu akan namanya tadi setara ya. Iya, Tadi setara. itu akan tetap ke finansialnya akan kesenggol-senggol. Iya, pada akhirnya. Tetap. Jadi kesetaraan mindset itu ya itu tadi, karena memang ya kita sih nggak bisa ya memilih, maksudnya saat jatuh cinta gitu. Saya mau jatuh cinta sama orang yang setara sama saya, yang keluarganya parentingnya Ya. sama. Nggak bisa, itu masalah hati. Tapi paling nggak kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja. Iya. Namanya bener. crush. Namanya juga suka tiba-tiba. Pandangan pertama gimana sih? Iya. Ya gak Masa- apa-apa lah, makan-makan dulu aja lah di kantin. Masa harus nyari dulu keluarganya gimana? Nanti akan tahu ya. Iya. Kita akan tahu sejalan itu, kita akan secara Naluri. naluri dan kenaturalan. Kita tuh akan ini sendiri kok. Menyeleksi sendiri kita Maksudnya gimana. seperti itu. Kelibet saya ngomongnya. Pada akhirnya. Pada akhirnya akan terfilter sendiri gitu. Ini cocok sama aku nih. Ini enggak nih, kayak gitu. Ya, Ya enggak sih seperti itu ya? bener.
Jadi kesetaraan itu nggak makjek maksek kalau wong Jawa bilang. Iya. Itu tambahan informasi guys, kesetaraan bukan hanya tentang apa namanya uang, tapi mindset. Tapi ya mindset itu juga ya jangan langsung kalian first crush terus habis itu langsung kayak langsung ngelihat backgroundnya, bukan gitu. Jalanin aja dulu. Iya, cocok apa enggaknya tuh kelihatan dari di prosesnya kok. Percaya proses pokoknya. Bener. Iya, percaya proses. Iyalah, diajak ke kantin dulu kek, ngafe-ngafe kek, minum kopi. Jangan langsung dijudge, nanti nyesel. Oh, ini pakai mobil, gue motor gitu. Kan gitu ya. Iya, kadang-kadang bener. kan seperti itu. Atau enggak, oh ini anak ekonomi nih, kalau anak ekonomi stratanya gini, ada. Gue kan cuma anak hukum, gitu. Gue kan cuma anak apa ikom, gitu misalnya gitu. Oh, enggak juga sih, enggak selalu. Enggak gitu. selalu. Jadi semua itu ada prosesnya. Setara itu kalau dalam agama Islam, Muslim itu namanya sekufu. Memang pernikahan sebaiknya adalah sekufu. Bener itu, kesetaraan. Karena itu kalau misalnya beda, agak level beda ya, apa ya, jomplang ya istilahnya. Jomplang. Itu di dalam pernikahan sendiri itu akan adalah seperti itulah contohnya. Banyak gejolaknya. Banyak gejolaknya dan akhirnya menyinggung satu sama yang lain ya. Semuanya. Oh, karena aku begini. Jadi baperan akhirnya, guys. Jadi baperan. Padahal sebenarnya nggak bermaksud, cuman karena mungkin dia udah merasa ngedown jadi kayak baper akhirnya. Padahal bukan itu maksud utamanya. Maksud utamanya adalah ayo berkembang bareng gitu. Tapi tergantung tumbuh bersama. Iya, benar. Cuman tergantung pikirannya. Kalau misalkan emang orangnya mikirnya udah tertekan, baper, kayaknya dia nyenggol aku, baper dah akhirnya. Lagi pula ya itu tadi kembali lagi beda. Ya benar. Karena pemikiran seseorang itu, mindset seorang itu beda. Karena dari kecil didikannya bagaimana dengan orang tuanya, lingkungannya bagaimana, itu akan beda dengan lingkungan sebelah yang mungkin juga beda. Kayak gitu. Seperti itu kan. Nah, jadi yang kesetaraan itu memang kita harus kecilnya tuh gimana gitu ya. Nguliknya gampang lah itu, nanti kalau udah jalan ke kafe 2 kali, harus ada 3 prosesnya kali, dulu baru terus tahu cerita-cerita nih. di kampus gitu lah, baru bisa lah kita ini apa namanya menyimpulkan bahwa bisa. ini cocok apa tidak dengan kita. Nah, itu adalah tips untuk mencari pasangan. Iya kamu. Aduh, sampai kesedak saya langsung tadi tiba-tiba. Mencari pasangan ala Abi Manyu. Harus ada proses, kayak Sintayong aja pada proses, guys. Berapa tahun dia baru bisa ngelarahin Korea. Oh gitu. Iya. Harus ada proses semua itu. Iya, memang benar kata Abi, kita harus percaya sama proses. Nggak bisa maksak gitu kalau orang Jawa bilang. Pengennya cepet nggak bisa. Satset iya, satsetnya. Iya, benar. Tapi kalau ininya hasil instan tuh nggak mungkin. Tetap proses itu sangat diperlukan gitu, karena di alam dunia ini pun semuanya berproses. Ya, mau jadi sesuatu kan, mau jadi emas aja nggak mungkin jadi emas langsung dong. Bertahun-tahun prosesnya untuk jadi emas. Mau jadi mutiara ya benjol-benjol dulu ya, tuh luka-luka dulu luka-luka. Baru dia ada benjolan kecil itu bertahun-tahun, ntar jadi indah saat dicongkel itu. Nah, itu. Sama bang kita gitu. Kita harus dihantam di ini dulu, diproses dengan cara yang mungkin bagi kita sakit. Tapi itu adalah hasil yang nanti itu memuaskan ya. Dan ini efek dominonya ya dari pernikahan dini akibat kecelakaan tadi ini gitu ya. Saya dengan Abi Manyu maksudnya, saya dengan Abi ini tidak akan membicarakan pernikahan dini jadul, orang jadul yang pernikahan dininya baik-baik aja. Kita membicarakan pernikahan dini akibat offset tadi ya. Benar. Akibat itu tadi ya. Karena kalau pernikahan dini karena mereka memang mau menikah dini gitu ya, dan orang tuanya memang ya udah nikah aja cepet-cepet, itu beda. Udah siap tuh. Orang tuanya juga udah siap. Orang tua bilang nikah aja, berarti orang tua juga menanggung resiko udah ya. lampu hijau orang tuanya. Hijau berarti kuliah sambil menikah tapi masih sambil menikah. Menikah tapi masih kuliah. Itu direstui orang tua ya, berarti gitu.
orang tua masih, oh ya Dan nggak apa-apa, kamu menikah nanti biaya aku yang masih aku tanggung gitu. Misal bapaknya ngomong begitu kan, udah sepakat baik tuh kayak gitu. Udah punya agreement di belakang sebelum itu. Betul. Bukannya mendadak Ya. maksak gitu tapi Kalau kayak tiba-tiba, gini kan kayak gitu. Nggak ada yang siap Langsung semua. tiba-tiba, loh kok jadi? Nggak ada yang siap Pusing. semua. Orang tua nggak siap ya, harus menanggung resiko yang memang mereka ini nggak duga gitu ya. Jadi beda banget sama pernikahan dini yang mereka siap. Memang bukan karena kecelakaan. Ya, ini kita bahasnya karena itu tadi Gen Z yang menikah kebelet kawin menikah karena kecelakaan tadi itu. Ya itu efeknya adalah nanti kalau anaknya lahir juga berefek ke anaknya tuh, nggak hanya berefek ke atas loh. Tapi efeknya juga ke bawah juga si anak yang lahir ini. Hashtag kasihan Adam. Save Adam. Save Adam. Adam adalah nama anak di cerita di ini ya, Di Dua Hati Biru dan Dua Garis Biru. Dua Hati Biru ini ada bayi dari hasil pernikahan itu tadi namanya Adam, dan itu juga diceritakan bahwa ini loh contoh bahwa pernikahan dini yang buru-buru gitu ya. Ini akan menghasilkan seperti ini, efeknya seperti ini. Anak yang lahir juga ini kayak gini. Jadi film ini sangat ini ya, menekankan kepada generasi-generasi muda nih gitu ya. Hati-hati kalian, ini loh efeknya seperti ini. Tidak hanya orang tuamu yang repot, tapi buah hatimu pun yang lahir ada efeknya. Tuh. Kayak gitu. Luar biasa ya film ini ya. Ya. Tepuk tangan dulu. Keren sih film ini. Mungkin akan sering-sering buat film remaja yang berkualitas kayak bener. gini. Dikala-kala orang pada bikin film romantis, film horor, ini bikin apa? Sex education buat orang-orang. Itu dia guys. Nah. Sex education. Benar bahwa dia tidak hanya keromantisan aja. Ya. Memang dia awalnya romantis banget, unyu-unyu awalnya banget, lucu-lucu ya. Oh, buat kita baper ya, Ya, pendekatannya. Tiba-tiba mumet. Hamil, Ham dan ATT. Jadi bingung. Udah di situ akan terlihat ininya. Kegalauannya ya. Ya, benar. Si cewek panik. Kita kembali ke Dua Garis Biru. Ceweknya nyari dukun. Sempet ya nggak sih? Sampai blusuk-blusuk gitu kan. Saya masih lihat filmnya yang jadul 2000 berapa tuh? 2018 apa 2019 ya, sekitar itu ya? Ya sekitar itu lah. Pokoknya sebelum corona. Sebelum COVID Sebelum menyerang. COVID ya. Sebelum COVID menyerang. Nah itu ceweknya hamil, terus dia nyari dukun, pengen gugurnya, ciri khas orang yang panik. Panik karena kecelakaan. Nah, Jadi gelap mata yang ingin ini. Pokoknya apapun dia lakuin demi anaknya nggak keluar, padahal kasihan. Karena udah jadi. Iya, udah jadi. Dan orang tua yang nggak terima, iya kan, terutama orang tua perempuannya, orang tua darah itu menggambarkan semua orang tua dari pihak perempuan seperti itu, sakit hati. Sakit hati. Terus dulu di Garis Biru itu masih ada siapa? Amanda ya? Amanda. Masih siapa? Yang jadi kakaknya si Bima. Yang cewek. Oh, kakaknya, iya bener, masih ada peran kakak di situ. Beda sama yang ini, kakaknya udah gimana? Iya. Udah hilang. Si Amanda kan itu, Iya. jadi dia yang masih, kamu bego amat kan ada kondom. Iya. Ini tapi nggak ngajarin kalian ya untuk berhubungan bebas dengan kondom. Bener. Nggak boleh tetep. Jadi kalian harus tahu sendiri membatas-batasi. Kalau memang mendekati lawan jenis atau pasangan, kalian batas-batasi sesuai dengan mana nih ukuran kalian sendiri gitu ya. Kalian udah tahu, kalian udah gede gitu ya. Kita berdua nggak mau lah menasehati. Udah tahu. Nggak apa-apa sih menasehatin, tapi harus ada bayarannya. Konsultan. Ya seperti istilahmu gimana? Jangan bego-bego amat, jangan polos-polos amat. Iya, ya. jangan polos-polos amat. Jangan dikit, jangan terlalu baik. Iya. Biar hubungannya tuh ada. Nanti kalau kebaikan ya nggak asik. Kok gini-gini aja sih gitu ya. Harus jahat-jahat dikit dong. Hubungan kok flat. Kalau diputusin apa alasannya? Kamu terlalu baik. Kamu terlalu baik. Nah itu. Standar ya. Iya. Karena emang orang yang toksik kadang-kadang asik, guys. Oh ya? Iya. Wah,
Aduh, kayaknya kita harus membahas tentang orang toksik yang asik ini di episode Nah, berikutnya. di episode berikutnya kita membahas Satria Mahathir. Ya, oh, yang itu. Aku enak banget lihat anak itu, sumpah deh. Maaf ya. Emang kok bisa ada yang memang mau viral tapi Ya, begitu ya bener. jenisnya ya, kayak gitu. Oke. Yaudah kita lanjut lagi terus, selain efek ke orang tua, ke anak itu juga ke masa depan ya. Ke masa depan. Ini kita agak menyenggol episode sebelumnya, yaitu si Roy kemarin jadi sandwich kan. Oh iya, bener. Dia harus bekerja. Dia ya mungkin si Bima itu tidak menafkahi orang tuanya, tapi dia menafkahi anaknya, keluarga kecilnya. Dia harus bekerja. Jadi waktunya tuh bener-bener Habis. waktu remajanya, waktu masa mudanya tuh habis hal-hal yang sebelum belum dia ini ya, belum mateng gitu maksudnya ya. Harusnya masih main-main sama temen segala macam, harus kerja. Atau enggak berkreasi lah ya, Ya. maksudnya berkuliah gitu ya, masih ngumpul sama teman-temannya, kreativitas apa sebagai anak muda gitu. Tapi karena dia 5 menit tuh guys, kita kalau ngobrol kebablasan. Offset gak sih kita nih berdua? Offset nih. Core of the core-nya belum ketemu nih. Iya, bener. Kita titik temunya. Tapi ya itu tetap aja ya. Ini garis besarnya adalah apa yang kita obrol ini tentang kehati-hatian ya sebenarnya. Sex education tadi, bahwa kita dekat dengan pasangan, dekat dengan lawan jenis, tapi tetap ada garis-garisnya, bordernya. Ada barrier-nya untuk ini. Jangan sampai itu tadi offset, karena kalau offset efeknya tidak hanya kalian berdua aja, tapi orang tua dan anak hasil dari offset itu tadi akan mengalaminya. Mungkin kalian nonton aja deh ini apa namanya ini Dua aja. Hati Biru. Dua Hati Biru ini yang baru tayang ini, bagus kok. Jadi bisa untuk mengambil hikmahnya. Nah, bener. Habis nonton Dua Hati Biru, nonton Siksa Kubur guys, biar langsung combo dapetnya. Dapat penyiksaannya, dapat efek duniawinya. Jadi kita sekarang mau ngebahas tentang film judulnya. Film jadinya. Jadi mengajak para penonton Rumpi Asik untuk film ini loh, film ini spill jadinya. Kamu udah nonton Siksa Kubur? Belum sih, tapi penasaran, kepo sama film Siksa Kubur. Oke. Aku juga penasaran juga, tapi anak-anak tuh kayaknya kemarin nonton deh. Udah tayang kan? Oh, udah tayang kan? Barengan itu sama Dua Hati Biru. Oh, di April ini juga. Iya. Begitu. Sip lah kalau begitu. Oke guys, mungkin kalian yang ingin juga adu komentar nih sama si Abi tentang Dua Hati Biru ya, film Dua Hati Biru yang tayang 17 April 2024. Boleh lo komen nanti di YouTube Rumpi Asik, di IG, FB, TikTok Rumpi Asik. Kalian boleh adu komen, boleh war di situ, boleh ini itu boleh, atau pengalaman teman kalian atau kalian punya pengalaman yang seperti itu gitu ya, boleh komen di situ. Tapi jangan lupa juga ya untuk share, like, komen dan subscribe Guys. Subscribe ya, biar kita makin kreatif nih membuat konten-konten dan podcast-podcastnya. Oke, makasih Abimanyu Rafael. Kamu Makasih jangan juga, kapok Mbak. ke studio Rumpi Asik. Kita masih ada janji untuk membahas apa tadi? Satria Mahathir. Besok kalau yang ini viewersnya banyak, nextnya kita manggil Satria Mahathir ke sini guys. Saya nggak mau. Gregetan soalnya. Nanti saya nggak bisa ngomong tapi mencakar-cakar dirinya gitu. Oke, thank you ya. Iya, Mbak. Oke, sobat Rumpi Asik, tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Bye bye guys.